Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang masuk, yaitu bagaimana solusinya dalam masalah percampuran antara harta yang halal dan harta yang haram. Saya ulangi lagi, bagaimana solusinya harta yang bercampur antara yang halal dan haram, dan itu pun tidak bisa dibedakan. Kalau bisa dibedakan kan tidak menjadi masalah. Dalam hal ini saya akan menjawab cuma dalam satu referensi, yaitu dalam kitab Ashbah wa Nadhair karya Imam As-Suyuti. Dijelaskan dalam Ashbah halaman 75. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin wa fi fatawa Ibnu Shalah. Dalam fatwanya Imam Ibnu Shalah, lawih talatoh dirham halal bidirham haram atau bidirham haram, kalau terjadi percampuran antara dirham yang halal dengan dirham yang haram, bercampur antara uang yang halal dengan uang yang haram, walam yutamayas, dan hal ini tidak bisa dibedakan karena sama jenisnya. Antara uang, sama-sama uang, satunya halal, anggaplah 10 juta, yang 5 juta yang halal karena hasil dari jerih payah sendiri, hasil dari profesi sendiri, sedangkan yang 5 juta, yang 10, nah sama, umpama sama 10 sama-sama 10, yang 10 ini juga hasil, nah, yang 10 maksudnya hasil daripada mencuri atau rampas, korupsi dan yang lainnya dicampur. Yang halal 10 juta, yang haram juga 10 juta. Sehingga lam yutamayaz, tidak bisa dibedakan. Maka dalam hal ini solusinya fatorikuhu, maka solusinya itu an ya'zila qadrul haram biniyatil qismah. Maka caranya itu harus dipisah, cuman kadarnya saja, ukurannya saja, dikira-kirakan dengan niat membagi. Karena tidak bisa dibedakan, jumlahnya sama, barangnya sama, ya ya'zil, dipisah dengan niat kismah, dipisah qadrul haram. Dikira-kirakan, oh mungkin ini yang haram, dipisah dengan niat dibagi. Nah itu caranya. Karena sudah dipisah, yang 10 yang haram sudah dipisah umpamanya, wa yatasarrafu fil baqi, sedangkan yang sisanya bisa ditasarrufkan, bisa dibelanjakan, bisa digunakan transaksi atau yang lainnya. Karena yang haram sudah dipisah, dikira-kirakan sesuai dengan nominal atau jumlah yang ada. Terus wallazi azalahu in ulima syaibuhu sallamu ilaihi wa illa tasaddaqa bi anhu. Karena yang 10 itu hasil dari curian, hasil rampok, hasil korupsi. Kalau memang orang yang berhak itu diketahui, oh yang 10 ini punya si A, yang ini punya si B, kalau memang diketahui ya dikembalikan. Sallamu ilaihi, dikembalikan. Wa illa, kalau memang yang berhak itu tidak diketahui, maka tasaddaqa bihi anhu, maka harta itu disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah, anhu, atas nama orang yang punya tadi, atau atas nama orang yang berhak tadi. Jadi saya ulangi lagi, karena sudah dipisah, ini yang halal, ini yang haram. Yang haram ketepatan hasil korupsi, hasil rampok, mencuri atau yang lainnya. Maka yang halal ini bisa ditasarrufkan, bisa dibelanjakan, digunakan. Sedangkan yang haram, kalau memang pemiliknya atau orang yang berhak itu diketahui, maka sallamahu ilaih, maka uang itu, harta itu kita serahkan. Tapi wa illah, kalau memang pemiliknya tidak diketahui, maka tasaddaqa bihi anhu, uang itu disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah dan atas nama orang yang berhak tadi pahalanya. Selanjutnya di sini ada sebuah referensi yang mirip
Imam Nawawi mengatakan wa dzakara misla an-Nawawi wa qala ittafaqu ashabuna wa nusus Syafi'i ala mislih. Jadi ashabu Syafi'i beserta mazhab Syafi'i, nas Imam Syafi'i maksudnya sepakat atau sama dengan yang tadi. Artinya apa? Artinya dalam masalah fima idza ghasaba zaitan aw hintah, ada seorang yang menggosok minyak zaitun atau gandum. Jadi ghasab itu adalah istilah hakil ghair, menguasai haknya orang lain, memakai hak orang lain tanpa izinnya, menggunakan punya orang lain tanpa izinnya, dan yang lainnya. Jadi ketika ada orang menggosok minyak zaitunnya orang lain atau menggosok gandumnya orang lain, ternyata wa khalata bimislih, dicampur dengan yang sama. Si A gosok gandum dicampur dengan gandumnya sendiri. Si A gosok minyak zaitun dicampur dengan minyak zaitunnya sendiri. Maka dalam hal ini qalu yudfa'u ilaihi minal mukhtalid qadru haqqih wa yahillul baqi lil ghasib. Maka kadar yang dia gosok itu dikembalikan kepada orang yang berhak atau orang yang punya. Dikembalikan. Saya ulangi lagi. Kadar daripada harta yang dia gosok, kadarnya berapa? Ukurannya sekian. 10 liter umpamanya. Minyak yang dia gosok banyaknya 10 liter. Maka 10 liter itu dikembalikan kepada orang yang berhak atau yang memiliki. Dalam hal ini yaitu orang yang digosok. Wa yahillul baqi lil ghasib, sedangkan sisanya itu ya halal atau dipersilakan bagi orang yang gosok untuk menggunakan. Seperti itu. Atau contohnya gandum, atau kalau di Indonesia makanan pokok itu beras lah. Nah, beras. Jadi ada si A menggosok beras sebanyak 10 kilo. 10 kilo ini dicampur dengan berasnya sendiri. Anggaplah juga sama 10 kilo. Beras sama-sama beras, ukurannya sama. Otomatis lam yutamayyiz, otomatis tidak bisa dibedakan. Bagaimana? Maka caranya seperti tadi. Seperti yang ditawarkan oleh Imam Nawawi dalam hal ini, maka yudfa'u ilaihi minal mukhtalid qadru haqqih, maka kadar ukuran yang dia gosok dibagi, diambil dan diserahkan kepada yang punya. Sisanya halal baginya, seperti itu. Makanya menyikapi pertanyaan di atas, bagaimana solusinya menyikapi percampuran antara harta yang halal dan yang haram, dan dalam hal ini tidak bisa dipisahkan atau dibedakan. Maka caranya seperti tadi, dikira-kirakan dan diberikan kepada yang berhak kalau diketahui. Kalau tidak ya disedekahkan, cuman mengatasnamakan orang yang punya tadi atau korban dalam hal ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, toh sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit, semoga manfaat dan berkah. Dan jika ada kesalahan saya mohon maaf akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.